rekan-rekan seluruh Indonesia, tunanetra maupun yang sempurna atau yang awas ya. Karena disebut orang awas karena ada orang tunanetra. Saya sebagai tunanetra, perkenalkan mungkin nama saya sesuai dengan channelnya, yaitu Anwar Abu Bakar. Baik, sahabat semua, saya hanya ingin berbagi cerita lah. Berbagi cerita ini tentang satu hal yang mungkin gak hanya saya, banyak orang awas itu yang merasa terganggu dengan aktivitas satu perusahaan. Kalau saya boleh sebut nama, itu salah satu penyedia jasa kredit. Nah, mudah-mudahan ini Kemenkominfo, terus dari perlindungan konsumen ini bisa mendengar bukti-bukti yang saya sampaikan, yang saya lampirkan di YouTube ini. Dan itu kalau kita sebut nama, mungkin takut di ini ya, saya sebut aja karena pakai bahasa Indonesia ya. Saya singkat dengan rumah. C itu, kalau C itu ya rumah, C ya, kita anggap aja rumah. Capek deh ya, capek deh. I-nya apa ya, bisa dikatakan I-nya ikan. Rumah capek deh ikan gitu ya, ikan, kasihan ikan, apa ya, ya mungkin silakan aja ya, tapi itu singkatannya bisa diartikan oleh teman-teman sendiri. Nah, saya ingin bercerita awal mula saya itu cari handphone dengan harga yang murah tapi spek yang tinggi. Nah, itu nggak mungkin ada kan. Nah, saya bawa waktu itu sekitar uang ke kisaran di 1,7. Sementara HP tersebut harganya 2,7 lah, yaitu HP J6 Plus Samsung. Nah itu disaranin sama counternya, Pak, kalau kurang bisa 3 kali bayar. Uang itu masuk, nanti bayar bisa beberapa kali, bisa sampai 6 kali, bisa sebulan malah, itu tergantung ya. Akhirnya waktu itu saya milih kalau nggak salah 3 kali. Nah, udah aja saya terima, saya selesaikan pembayarannya. Alhamdulillah bagus ya pembayarannya itu. Saya juga namanya hutang kan wajib dibayar. Saya pikir ya emang nggak ada bunga katanya, yang ada admin 300.000. Ya sebenarnya admin dengan bunga itu apa bedanya gitu ya. Nah, selanjutnya ya sudah beres tuh. Nah, itu mulai tuh nelponan, terus nawarin duit. Nah, sekali waktu memang saya kepepet gitu ya, karena saya lagi ngebangun rumah. Saya ambillah 10 juta, dipotong admin 100.000, saya harus nyicil 1 juta berapalah selama setahun gitu. Nah, itu pun saya bayar dengan baik dan lunas karena diteleponan terus, saya nggak paham tuh kan. Nah, yang ketiga, saya mau ganti HP lagi nih karena anak saya waktu itu kan COVID, butuh HP untuk belajar online. Nah, akhirnya saya dengan keluarga ke salah satu mall di Bandung yang khusus menjual elektronik HP. Nah, ya ditawarin lagi, Pak, ada penawaran nih, penawarannya bagus, bisa 2 HP sekaligus, cicilannya segini gitu ya. Akhirnya secara ini saya tertarik dong gitu ya, karena HP itu 3,5 juta, 2 tuh hampir 7 juta ya. Nah, perjalanan waktu baru bayar kalau nggak salah 3 atau 4 kali atau 5 kali gitu ya. Saya tanya, ini saya mau lunasin gimana caranya. Nah, akhirnya kasih nomor kontak,
Waktu itu ya saya hubungi ke kantor mereka, oh iya Pak, kami akan bantu dari sini. Terus ternyata pas dilunasin dengan saya itu memang lebih murah gitu ya, bunganya hilang, terus bunganya udah nggak ada, bukan bunga, apa namanya itu, asuransi ya, asuransi. Jadi kalau hilang nggak ini ya saya nggak peduli lah, yang penting saya udah lunasin, nggak ada hutang kan kayak gitu. Nah ya udahlah, saya nggak mau berhubungan dengan hutang piutang lagi. Terus saya juga udah mulai kerjanya, udah mulai ya cukup buat makan lah, HP juga udah ada, dan lain sudah ini. Nah sesudah itu siap tiap hari saya masih aja ditelepon tuh. Nah kami blokir nomornya, tapi dalam waktu setengah jam itu dia nelpon lagi pakai nomor lain. Dalam waktu setengah jam, sejam, itu sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Nah apa yang bisa saya buktikan? Nah ini kan saya pikir udah rahasia umum ya, ada gate kontak yang mengeset nomor-nomor si penawar utang itu, karena setengah memaksa. Kadang kita lagi di kendaraan kan, kalau HP itu disambung ke tip mobil kan otomatis tuh apa namanya itu keangkat sendiri ya kalau telepon biasa. Nah itu kan saya langsung angkat aja, takut penting kan. Nah saya angkat gitu. Kadang saya pura-pura ngajak ngobrol. Nah, pura-pura ngajak ngobrol. Nah nanti kadang-kadang ya saya putusin. Tadinya saya baik-baik gitu ya. Sering saya bilang, Pak mohon maaf saya belum tertarik, nanti kalau butuh saya hubungi lagi. Tapi netrek ya, apa ya, kalau bahasa Sundanya itu maksa, bahasa Indonesia maksa ya, maksa. Katanya, oh kenapa bapak nggak mau ambil? Nah, kan aneh ya, gimana saya lah, oh ini kan saya yang punya ini, terus kenapa bapak nggak mau ngambil, kenapa gini gitu. Nah ini kadang ya namanya kita pertanyaan nggak jelas kita matiin tuh. Nah nanti gitu nelpon lagi terus saja seperti itu sampai sekarang. Nah ini yang bisa saya lampirkan nanti di gate kontak, ada gate kontak. Nah ini di gate kontak itu banyak yang mengeset nama-nama nomor mereka itu aneh-aneh gitu ya, nomor mereka gitu ya. Kita bisa lihat nanti, ya ini iklan dulu ya. Nah ini kan semua ini, nah ini salah satu yang hari ini aja ya, hari ini tanggal berapa lupa lagi saya. Nah pokoknya hari ini aja ya, saya lupa hari, maklumlah bukan pekerja yang dapat gaji kan. Nah ini semua ini dalam waktu belum lama gitu ya, panggilan terbaru ini. Nah ini dia, coba. Nah spam semua orang itu. Nah itu orang ngeset itu, saya juga kadang sering ngeset ya maksudnya suruh taubat kayak gitu ya, nggak ya memaki-maki juga. Saya pikir saya udah bosan dulu juga sama ya, kesel lah kita kan, kadang-kadang lagi sholat di telepon, kita lagi kadang-kadang lagi di kamar mandi tahu, karena saya kan kerjanya seorang terapis ya, tukang pijat. Jadi kadang-kadang pikirnya pasien yang nelpon, saya kan seorang tunanetra. Jadi si talkback itu kadang-kadang nggak jelas nyebut bisikan, ada takutnya kan ada pasien yang tidak nelponnya ke WhatsApp gitu. Kalau ke WhatsApp kan jelas ya, kalau ini kan dia nelpon ke telepon biasa. Nah ini seharusnya Kemenkominfo yang saya hormati, Bapak Menteri ya, Kemenkominfo, Bapak Presiden Joko Widodo, semoga keluhan saya ini dan ini saya lampirkan bukti-bukti nelpon itu hampir tiap jam ya, hampir tiap jam, dan mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa menarik izin dari perusahaan tersebut karena sangat meresahkan. Mungkin ada
sebagian orang yang membutuhkan jasa seperti ini, tapi tidak semasif mereka. Tidak semasif mereka artinya gini, tidak semasif mereka itu ada misalnya saya pernah ambil motor di, ya kita sebutlah salah satu perusahaan, mungkin nggak boleh nyebut nama ya, bisa tersinggung, anggaplah apa namanya ya, DID mungkin ya, DID lah gitu ya, DID gitu ya, DID apalah gitu ya, ada. Tapi ya saya omat-omat, Mas boleh nyatatkan waktu ngambil BPKB itu nomor saya, tapi kalau nggak ada kepentingan yang mendesak jangan hubungi terus, karena kita terganggu gitu kan. Terus kasihlah nomor, nah paling nawarin lewat WhatsApp, ada promo baru dan ada gambar. Nah dari mereka justru kalau ke WhatsApp tuh jarang, ada juga lewat WhatsApp juga dihajar gitu kan, ada juga lewat WhatsApp itu dari perusahaan ini, tapi sudah sangat mengganggu dan sangat tidak profesional. Nah ini mudah-mudahan Bapak Presiden yang saya banggakan, Bapak Menteri yang saya hormati, tolonglah ya, kami ini masyarakat yang bukan nggak mau diganggu ya, gimana, sangat, tapi sudah sangat mengganggu dan meresahkan. Nah ini mudah-mudahan turun tangan dari perlindungan konsumen, dan ini perusahaan ini bisa dicabut izinnya. Nanti kalau perlu perusahaan ini ya mungkin banyak orang yang akan jadi saksi, karena ini banyak korban kan yang di telepon, terus yang banyak terganggu. Pasti seluruh rakyat Indonesia nanti akan melapor kalau memang ini harus dilaporkan ke polisi. Tapi saya pikir ini masuk ke dalam kasus mengganggu ya, apa mungkin ada mungkin ada undang-undang atau ITE atau apa itu yang bisa dimanfaatkan untuk mencabut izin perusahaan tersebut, dan kami sangat terganggu. Mudah-mudahan Bapak Presiden disehatkan sampai selesai masa kerjanya, dan Bapak Menteri juga sama, Kemenkominfo dan pihak perlindungan konsumen, organisasi-organisasi yang lain gitu ya, yang merugikan dari perdagangan mungkin kan. Ini kan masyarakat masa dirugikan dengan cara sistem seperti ini gitu ya. Kami segenap masyarakat Indonesia berharap Indonesia maju dan tanpa pemaksaan untuk mengkredit atau meminjam dana, meminjam dana kepada ya semacam penyedia jasa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai,